Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Lutfi kabarnya? Selamat datang. Alhamdulillah Pak Hukumoto, saya sehat walafiat. Mudah-mudahan Bapak Mas Mahmudi Hukumoto juga dalam keadaan sehat walafiat. Di mana ini? Di Saya posisi posisi sekarang lagi di Jepang, Pak. di Sekarang Tokyo atau di mana? Di di Yokohama atau di Tokyo. Sekarang lagi di Tokyo. Ya, Oke. kondisi di Jepang alhamdulillah baik dan sampai detik ini kondisi corona itu sudah mulai membaik, aktivitas itu bahkan disupport sama pemerintah. Kita itu diberi ya selain stimulus yang kemarin setiap orang itu bisa mendapatkan, perusahaan juga begitu. Dan sekarang itu di Jepang itu lagi digalakkan untuk berwisata. Oh. Jadi kalau misalkan orang Tokyo ke daerah mana, ke daerah Osaka dan lain-lain itu dapat subsidi dari pemerintah. Kalau Nah, dalam corona gini kayak perusahaannya Pak Mahmudi ya, misalnya kan tidak kurang beraktivitas. Itu gimana pemerintah Jepang? ada Hmm. stimulus dari pemerintah Jepang. Oh Diberikan gitu ya. kemudahan, misalkan yang kantor itu nyewa itu juga ada dikasih biaya-biaya begitu. Oh gitu ya. Oke, okay, Ya ya. oke. Okay. Baik. Nah, ini kan sekarang kondisi corona seperti ini di Indonesia semakin maraknya demonstrasi. Corona belum hengkang, rakyat meradang, turun ke jalan. Sebenarnya apa yang mereka cari? Itu topik yang ingin kita angkat malam ini, Pak Lutfi. Apa sih keuntungan Baik. untuk masyarakat umum dengan dilahirkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Tolong Pak Lutfi disampaikan. Nah, Pak Lutfi ini sedikit profilnya, beliau adalah seorang Vice Presiden KAI, salah satunya sekarang itu yang menjadi aktivitasnya, dan dulu juga pernah mengajar di universitas di Tokyo, universitas kerajaan pada tahun 2010 itu Pak 10. Lutfi ya. Ya, 10. 2010. Nah, itu juga dari Inggris, beliau seorang doktor juga. Mohon pencerahannya kepada kalayak umum yang awam-awam tentang hukum ini, Pak Lutfi. Yang saya pahami itu ada 3 poin dari Undang-Undang Cipta Kerja itu. Yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, eh, terus memberikan kemudahan untuk para pemula UKM yang akan mendirikan usaha, dan pengen memangkas birokrasi dan menghilangkan korupsi. Sebenarnya itu seperti apa Pak Lutfi, mohon diberikan pencerahan kepada kita semua. Ya, terima kasih atas waktunya yang sangat penting dan berharga ini yang diberikan kepada saya. Saya sudah lama juga tidak pergi ke Tokyo, jadi tidak ketemu Pak Mahmudi Fukumoto begitu. Tapi saya senang bisa berjumpa walaupun hanya melalui daring semacam ini. Dan juga nanti kepada sahabat saya juga, Mas Bowie Sigeta yang juga lama di Jepang waktu itu. Saya juga kangen juga ini belum bisa bertemu begitu. Kembali tentang Undang-Undang Omnibus Law, ini Omnibus Law ya, Cipta Kerja ini sebetulnya positif. Omnibus Law ini sebetulnya positif. Ya. Positif artinya ada di Indonesia ini kan ada banyak undang-undang, banyak peraturan, pasal-pasal ya yang tumpang tindih, yang overlapping dan overregulated, ya seperti itu di dalam pasal-pasal di beberapa undang-undang. Nah, Omnibus Law ini adalah mengumpulkan 79 undang-undang, kemudian ada pasal kira-kira 1.200-an pasal
yang akan disesuaikan, ya, apakah akan dirubah, diganti, dinegasi dan lain-lain. Ya. Itu ceritanya. Nah, Omnibus Law ini sebetulnya jadi memang suatu hal yang sangat baru di Indonesia. Itu yang pertama mengungkapkan ini secara resmi adalah Pak Presiden Joko Widodo pada ketika beliau dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Ya, 20 Oktober 2019 beliau dilantik dan beliau kemudian mengungkapkan salah satu targetnya adalah mengeluarkan Omnibus Law ini. Ya. Nah, peraturan perundangan yang tadi saling bertentangan, saling overlapping, ya, dan seterusnya ini dianggap menghambat investasi. Ya, seperti itu, Pak Mudi, dianggap menghambat investasi, maka kemudian ada ide Omnibus Law. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau definisinya Omnibus Law itu, ya, karena ini diterapkan di negara-negara persemakmuran, di negara-negara Commonwealth, ya, yang menganut British legal system. Ya. Disebutkan di situ, saya coba bacain dulu ya sedikit saja dari Black's Law Dictionary. Disebutkan bahwa ya Omnibus Law itu adalah a legislative bill including in one act various separate and distinct matters and frequently one joining a number of different subjects in one measure in such a way as to compel the executive authority to accept provision which he does not approve or else defeat the whole enactment. Nah, jadi penyempurnaannya itu, perbaikannya terhadap peraturan itu bisa hanya sebagian atau bisa keseluruhan gitu loh. Undang-undang itu yang dianggap menghambat. Itu sekedar pengantar dulu, Pak Hukumoto. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Tapi biar lebih abdol dalilnya itu, ini kita akan coba tampilkan sedikit video dari Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Saya ulangi, 7. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Ditandatangani oleh Muhammad Mahfud MD selaku Menko Polhukam, Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri, Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, Marskal TNI Hadi Cahyanto selaku Panglima TNI, dan Jenderal Polisi Idham Aziz sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Itu ternyata langsung ini Pak Lutfi, yang Pak Mahfud MD yang disampaikan. Jadi artinya kalau dengan adanya ini, masyarakat itu nanti seperti apa Pak Lutfi ya? Yang di lapangan ini kan teman-teman lagi berjuang memperjuangkan haknya menurut mereka yang mereka yakini dan pahami. Nah, sedangkan dari isu Omnibus Law kemarin itu, kenapa kok pada turun ke jalan itu kan pemahaman dari masyarakat itu ini akan merugikan kaum buruh
terutama ini kaum buruh ini yang lagi marak sekali nih Pak Lutfi. Ini kan ironis sekali. Dari sisi pihak terutamanya di Jakarta itu adalah undang-undang aturan PSBB yang harus pakai masker, menjaga jarak itu harus diterapkan. Bahkan di daerah-daerah itu kalau tidak pakai masker itu kena denda 250.000 loh. Itu kan berarti sudah saklek sekali lah aturannya. Tapi dengan adanya undang-undang baru ini yang itu mau tidak mau memancing masyarakat itu bergerak ke jalan. Nah, mereka menuntut ya diantaranya macam-macam itulah Pak Lutfi. Maksudnya begini, dari mensikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD tadi, kalau itu benar-benar diterapkan, poin yang kalau tidak salah itu ada 7 poin, tapi kita potong yang poin ke-7 itu berarti bisa pada ditanggepin gitu Pak Lutfi ya. Jadi begini, kita tadi kan pesannya Pak Mahfud MD itu jelas ya, bagi aktor-aktor yang melakukan tindakan-tindakan anarkis dan kriminal, maka pemerintah akan melakukan tindakan yang keras. Gitu kan? Ya, jadi bagi aktor-aktor, berarti harus ada aktor, ada pelaku-pelaku utamanya yang melakukan tindakan anarkis dan kriminal akan ditindak tegas oleh pemerintah. Nah, sekarang kita terjemahkan siapa aktor itu. Kemudian tindakan kriminal itu apa saja, anarkis itu apa saja. Ya, saya tentu saja tidak setuju dengan tindakan anarkis. Ya, saya tidak setuju dengan tindakan anarkis, tindakan kriminal, begitu. Saya sangat menentang itu. Ya, nah kalau demonstrasi itu, ya itu kan sarana menyampaikan pendapat. Ya, adalah sarana menyampaikan unek-unek begitu ya. Nah, mengapa menyampaikan sehingga ada demonstrasi? Kan berarti ada sesuatu yang terganggu dari pihak buruh, dari pihak pekerja. Ya, Mas Fukumoto tadi menjelaskan kan bahwa kenapa ada demonstrasi-demonstrasi? Ya karena mereka merasa ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Misalnya mereka tidak diuwongke, tidak dimanusiakan, misalnya, ya. Seperti itu. Maka mereka dimanusiakan dalam artian seperti apa ini Pak Lutfi? Jadi begini, dimanusiakan itu. Tadi saya ada diskusi juga daring semacam ini. Ada seorang pengusaha yang cukup terkenal, namanya Pak Yan Hik, ya. Itu menyampaikan bahwa undang-undang ini, ya ini kata pengusaha nih, pengusaha Indonesia nih. Undang-undang ini menginginkan orang Indonesia itu hanya tetap jadi tukang. Orang Indonesia itu tidak jadi pengusaha, tidak dapat memiliki saham di dalam perusahaannya. Bahkan Pak Yan Hik mengatakan ini sama saja dengan undang-undang VOC, undang-undang penjajah, zaman penjajah dulu. Beliau menyampaikan seperti itu. Ini kenapa? Ya, menurut saya ya karena tidak dimanusiakan itu, ya artinya tidak didengarkan dia. Padahal kalau pekerja itu, katakan bahasa halusnya ya, atau buruh itu, ya dia bahagia, maka dia akan mempunyai kontribusi, kontribusi kepada perusahaan secara maksimal. Nah sekarang saya seperti Pak Fukumoto, ya itu kan sudah lama di Jepang, sudah puluhan tahun, ya. Mas Bowie juga sudah lama di Jepang. Itu kan ada kesetiaan. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan kepada kawan-kawan peserta nanti, bagaimana kesetiaan pekerja di Jepang itu kepada perusahaannya. Yang saya tahu di Jepang itu, bahwa pekerja itu mempunyai kesetiaan yang lama, jangka lama. Akan sulit ditemukan di Jepang, di dalam kultur perusahaan Jepang, seseorang bekerja, itu kemudian dengan mudah berpindah-pindah. Kenapa? Karena mereka punya kesetiaan. Ya. Kalau saya dikoreksi kalau salah ya, karena saya. Ya benar, benar. Di sini. Betul ya. Benar. Kan betul ya. Nah, bahkan yang saya dengar juga kalau orang itu pulang dari kantor di perusahaan Jepang cepat-cepat sore-sore, itu istrinya di rumah akan mengatakan, wah ini sudah mau di PHK suami saya. Betul Pak Fukumoto. Benar. Karena malu. Ya bukan tidak di PHK begitu, tapi apakah
suami saya itu tidak dipakai di perusahaannya gitu. Kalau kok suruh boleh pulang cepat, padahal kalau perusahaan itu merasa memakai dia lembur sampai malam segala macam itu, padahal lembur itu di sini aturannya sudah jelas. Paling setiap perusahaan itu memberikan kebijakan maksimal 40 jam per bulan. 40 untuk jam apa? Lemburnya itu? Iya. Tapi 40 jam itu artinya paling sehari cuman ya sekitar 2 jam. Lebihnya itu loyal. Padahal masuk jam 9 itu sampai jam 6. Di sini itu aturannya jelas. 5 hari jam kerja. Terus 8 jam kerja. 8 jam kerja plus yang 1 jam itu istirahat nggak dihitung lah. Kan gitu. Nah, setelah itu pekerjaan itu suka lembur. Di sini orang Jepang itu suka lembur. Lembur itu dalam artian ya kalau nggak ada kerjaan lembur-lembur nanti di ini juga kamu cari-cari jam lembur ya, bukan, padahal pengen loyal aja kepada perusahaan itu. Terus terkait dengan uang lembur gimana kalau di perusahaan Jepang? Makanya lembur mereka misalkan sebulan cuma 40 jam kerja maksimal itu dapat uang lembur, tapi mereka itu melakukan bisa 80-100 jam sebulan itu lemburnya. Yang lain itu loyal terhadap perusahaan. Karena begini, sebenarnya ini nanti sebelum Mas Boy masuk ini pendapat saya yang saya alami di Jepang. Jadi perusahaan di sini itu bisa menjadi suatu rumah oleh karyawannya, rumah besarnya. Karena apa? Karena ketika orang bekerja di situ itu nafkah keluarganya bisa tercover dari situ. Cuman memang perusahaan juga aturannya lumayan ini, Gus. Nggak boleh tahu-tahu mecat dan segala macam, itu tidak boleh. Harus ada pesangon, itu iya. Perlindungan terhadap buruh bagus di sini. Tapi buruhnya sendiri loyalnya juga bagus. Akhirnya ya makanya itu perusahaan. Ya artinya kan perusahaan bahagia, buruh juga bahagia gitu. Bahagia, iya, tercukupi semuanya itu. Nah itu maksudnya di Indonesia tidak dimanusiakan seperti itu. Bahkan sejak undang-undang itu akan dibentuk, prosesnya coba bayangkan ya. Ini undang-undang ini disetujui pada malam hari. Oke. Pada malam hari di saat orang-orang diminta untuk tinggal di rumah karena situasi COVID-19. Ya kan? Kan seperti itu. Nah, maka kemudian coba dibayangkan situasinya itu COVID, pandemi ya. Kemudian orang demonstrasi. Itu kan sebuah pengorbanan tersendiri sebetulnya. Orang ini lagi ganas-ganasnya pandemi ini. Tapi karena dia merasa kemanusiaannya dia terganggu, ya, apalagi mungkin sudah terancam PHK dan seterusnya, maka ya kita harus, kalau kita menempatkan diri di dalam posisi pengusaha, saya juga pengusaha walaupun saya pengusaha kecil lah ya. Kalau kita menempatkan diri sesekali di dalam posisi mereka, ya, jadi kita empati dan simpati kepada mereka, nah kita bisa melihatnya agak lebih objektif gitu. Nah kalau kita yang enak-enak begitu seperti ini ya, tentu saja kita banyak keberatan begitu. Coba sesekali kita dalam posisi mereka, kan begitu. Ya. Jadi saya perlu jelaskan seperti itu kepada sahabat sekalian. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ini kan masih ada satu lagi sahabat kita, Mas Boy Sagita ini. Tapi sebelum Mas Boy masuk, mungkin akan sedikit ada pariwara yang mau numpang lewat. Bisnis tour ini bukan tentang kompetisi, tapi bagaimana caranya memperluas jaringan. Ternyata bisnis tour itu besar banget potensinya.
kita kembali ke sini lagi dan selamat malam Mas Boy. Malam, Apa Mas kabar? Mahmudi. Ya, Malam, Pak Lutfi. Malam, Mas Bowie. Wah, di Jepang atau di Malam, mana Pak. ini? Udah lama Di nggak ke Jakarta, Jepang. Pak, di Jakarta. Oh, saya kira di Jepang ini. Ya, ya. Udah nggak ke Jepang lagi pandemik ini. Ya, ya, ya. ya. Mas Ya. Boy ini Pak Lutfi, ini masih muda. Dulu juga mantan pernah ke Jepang juga dan sekarang itu memimpin sebuah perusahaan yang investornya ya ada dari Jepang juga. Nah, karyawannya sudah 350-an orang lebih. Nah, itu kan ya sudah lumayan besar lah kalau menurut saya ini. Selamat Mas Bowie. Selamat. Ya, Pak. Dan maju dan Ya. lancar. Iya, ya. Terima kasih. Amin. Saya pengen bertanya kepada Mas Boy ini. Ya. Dengan adanya undang-undang baru ini, ya, karyawan-karyawan kan pada turun ke lapangan, Mas Boy. Ya. Mas Boy yang mempekerjakan mereka itu dengan adanya undang-undang kemarin ini dari tahap awal dulu Mas Boy, karena yang dalamannya itu kayaknya belum selesai dibikin segala macam, kita kan belum paham tuh. Tapi efek dari tanggal 5 kemarin itu seperti apa, Mas? Oke. Ya, tadi saya juga sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Lutfi juga sedikit, dan memang menarik nih. Ini menarik. Jadi kita juga sebagai pengusaha pun terus terang bingung, Pak Lutfi. Artinya dengan adanya Omnibus Law ini, ya, sekarang sebenarnya perusahaan kita berjalan seperti ini aja nggak ada masalah kok, gitu ya. Lalu sekarang dengan timbulnya Omnibus Law ini kan jadi timbul riak-riak di karyawan, ketakutan mereka, ya karena yang mereka terima adalah ketakutan akan haknya dikurangi. Nah, kami sekarang selama ini yang yang sudah memenuhi hak-hak mereka sesuai undang-undang yang berlaku, tapi sekarang mereka sudah nyaman bekerja, tiba-tiba dengan timbulnya Omnibus Law ini mereka, ya terus terang selama 3 hari kemarin mereka juga sempat ingin demonstrasi. Tapi karena kita juga punya customer yang harus kita supply dan lain-lain, kita kasih pengertian. Dan ya sebagian besar dari mereka mengerti dan masih mensupport pekerjaan yang masih ada. Gitu. Jadi saya juga mau konsultasi juga nih sama Pak Lutfi nih Pak. Endingnya ini seperti apa sebenarnya Pak? Karena terus terang kita dari pengusaha juga isinya seperti apa kita belum tahu. Terus nanti endingnya seperti apa kita juga belum tahu gitu Pak. Jadi masih bias lah. Walaupun ini kan sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu ya Pak Lutfi ya. Dibahas dari 1 tahun yang lalu Pak ya. Iya Mas. Jadi kok Mas Bowie jadi agak ini juga ya, agak apa? Nggak mengikuti juga ya perkembangan ini ya, perkembangan Omnibus Law, dan juga menganggap ini aduh kok masalah juga ini ternyata. Kira-kira gitu ya Mas Bowie ya. Di kalangan pekerja. Iya. Kami pengusaha juga bingung, artinya ini nanti endingnya seperti apa, karena yang tadi saya bilang selama ini semua hak-hak karyawan sudah kita penuhi, ya kan. Kalau kita bicara bisnis itu kan hanya bicara hitungan sebenarnya Pak Lutfi ya. Artinya kita terima bisnis, kita semua hitung, kita bisa jalankan, ya kan sebenarnya udah nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba dengan timbulnya Omnibus Law ini, karyawan-karyawan kita ya bisa dibilang jadi demotivasi juga. Ya, terutama setelah melihat demo-demo yang kemarin selama 3 hari itu, Pak. Tapi yang ujungnya akhirnya tidak ada kepastian. Oke, kalau tempatnya Pak Bowie sendiri, Mas Bowie sendiri itu ada yang sampai mau nggak masuk kerja terus ikut demo gitu apa nggak Mas kemarin tuh? Oh enggak, semua alhamdulillah karyawan semua masuk kerja, loyal gitu. Tapi kan Mas mungkin kalau di Jepang nggak tahu, mungkin yang di Indonesia tahu lah. Artinya perkembangan di lapangan selama 3 hari ada sweeping lah dan lain-lain ya. Kita juga menyiapkan beberapa teman-teman yang bisa meninggalkan pekerjaannya, ya coba ikut mereka untuk gabung bersama mereka yang demo. Tapi jadi kalau semuanya kan nggak mungkin Mas, karena customer kan masih jalan terus. Oke. Jadi gini Mas Bowie ya, Mas Fukumoto. Jadi sebenarnya positif ya. Omnibus Law ini sebetulnya positif. Karena dia, Omnibus Law ini, kan
berusaha untuk mengatasi adanya overlapping, adanya over regulated ya di dalam undang-undang ataupun pasal-pasal. Nah, yang sekarang di Omnibus Law-kan ini, Omnibus ini 79 undang-undang dan ada sekitar 1.200 pasal. Yang itu kita tahu bahwasanya pasal-pasal di dalam undang-undang kita ini kadang banyak bertentangan, ya, banyak saling tumpang tindih. Maka ide Omnibus Law ini ingin menyederhanakan, juga ingin ada menyempurnakan, menegasikan, dan seterusnya. Hanya masalahnya adalah di dalam undang-undang Omnibus Law ini masih digantungkan dengan peraturan pelaksana yang berbentuk peraturan pemerintah. Jadi undang-undang ini belum bisa jalan sepenuhnya tanpa adanya peraturan pemerintah. Dan jumlahnya itu adalah ratusan. Nah, bisa bayangkan Mas Bowie, Mas Fukumoto, ya, membuat satu peraturan pemerintah, ya, tadi disebutkan dalam acara yang saya ikuti tadi siang oleh staf khusus Wakil Presiden, Pak Wijay, ya, Wijayanto, dia menyebutkan untuk satu peraturan pemerintah itu memakan waktu 4 tahun. Nah, sekarang bayangkan ya, kalau misalnya ada ratusan peraturan pemerintah yang harus dibuat supaya undang-undang Omnibus Law ini bisa jalan. Nah, apakah di level provinsi, apakah di level kabupaten, ya, mereka sudah siap untuk itu? Ya. Saya khawatirnya kemudian tidak siap begitu ya. Nah, masalahnya adalah undang-undang itu, Omnibus Law ini tidak bisa dilaksanakan sekali lagi kalau tidak ada peraturan pemerintah. Nah, ini yang disebut di dalam konteks hukum disebut lex imperfecta. Jadi sebuah undang-undang atau pasal-pasal di dalam undang-undang itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa diterapkan apabila peraturan pemerintahnya belum ada. Oke, loh. Nah, itu untuk membuat peraturan pemerintah itu tadi, kalau yang seperti yang disampaikan Pak Lutfi itu kalau butuh waktu sampai bertahun-tahun itu, artinya Omnibus Law yang diketok palu tanggal 5 kemarin itu akan bisa direalisasikan itu Pak, masih menunggu waktu yang lama gitu Pak Lutfi ya? Ya, kan begini ya, saya mencoba menjawabnya begini, bahwa Omnibus Law ini memang sudah disetujui, ya, kemudian nanti disahkan dan kemudian diundangkan, kan begitu prosedurnya, ya. Kemudian kan dari awal disampaikan bahwasanya yang tidak setuju itu silahkan pergi ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah, ya, MK. Itu memang yurisdiksinya Mahkamah Konstitusi untuk menguji, melakukan judicial review, apakah satu pasal di dalam undang-undang ataukah sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ataukah tidak. Memang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi mohon maaf, seolah-olah Mahkamah Konstitusi, tanda kutip ya, sekali lagi tanda kutip, hanya semacam vacuum cleaner. Paham ya? Jadi hanya pembersih dia. Ini kan yang menggodok pemerintah bersama parlemen dan bermasalah karena ternyata banyak demonstrasi, banyak penolakan ya dari segi tanpa kajian juga itu Pak, tanpa kajian itu saya dengar juga. Prosedurnya ya toh dan lain-lain ya toh. Nah, kemudian ada memang diundang akademisi, kemudian dan lain-lain, tetapi kan tidak di follow up. Kemudian organisasi-organisasi besar, ya, apakah Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, kemudian berbagai universitas memberikan kajian kritis, catatan kebijakannya, tetapi kan tidak di follow up. Nah, undang-undang itu begini, saya agak teknis sedikit, ya. Undang-undang itu yang saya pelajari. Saya pelajar dari Upendra Bakshi, dia seorang guru saya di University of Warwick di Inggris, dan dia juga mengajar di University of Berkeley di Amerika Serikat. Dia mengajarkan hukum itu harus kita tempatkan sebagai a place of discussion. Jadi sebagai tempat diskusi, sebagai a place of debating, ya, tempat berdebat. Bukan hanya sebagai a place of agreement, bukan setuju-setuju saja, bahkan a place of disagreement. Jadi sebagai tempat untuk tidak setuju.
Nah, sorry kalau sedikit aja ini agak teoritis. Jadi itu yang kurang dipahami karena di dalam hukum ini ya itu apa masuk kemana itu masuk ke dalam konteks law in development, hukum di dalam pembangunan. Tolong digarisbawahi di dalam pembangunan, bukan hukum dan pembangunan. Law kalau hukum dan pembangunan itu hukum law and development. Berbeda dengan law in development. Jadi hidup ada interaksi di dalam dan kata dan itu sangat penting. Kenapa ini penting? Karena mandat Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa yang diperlukan oleh rakyat warga negara ini adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kepada Mas Bowie yang diperlukan itu bukan kepastian hukum saja Mas Bowie, Pak Fukumoto, tetapi kepastian hukum yang juga adil. Nah, kalau sudah menyangkut keadilan ini, jangan heran kemudian ada orang yang hatinya terusik. Terusik. Karena itu maka saya menganjurkan kita itu sesekali menempatkan posisi kita di pada pekerja, pada buruh. Nah itu. Jadi kalau hanya yang kita yang sudah mapan establish begini ya, apalagi Pak Fukumoto tinggal di Tokyo di ini, beliau pengusaha besar, saya tahu beliau kalau ada pejabat-pejabat Indonesia datang, beliau yang entertain dan segala macam, saya paham itu. Beliau punya banyak perusahaan di Jepang, ya enaklah begitu. Tapi kalau masyarakat yang di bawah, kan repot. Jadi itulah ajakan saya. Begitu, Mas. Oke. Jadi intinya, kira-kira nanti dari Mas Boy sendiri, apa yang efek dari adanya undang-undang ini, itu seperti apa, Gus? Pelaku bisnisnya ini, Gus, sebagai seorang pengusahanya itu, Gus. Ya. Jadi menurut saya ya sebagai pengusaha tentu saja ada beberapa menurut saya yang harus dilakukan ya. Tentu adalah para pekerja itu harus meningkatkan skillnya, keterampilannya ya. Kemudian juga kemampuan bahasanya ya. Kemudian mengembangkan jaringan, relationship ya. Kemudian entrepreneurship, kewirausahaan. Itu harus dikembangkan oleh kawan-kawan pekerja kita ya. Jadi itu mau tidak mau teman-teman itu harus kita dorong, harus kita motivasi mereka untuk ke arah sana. Dan zamannya sekarang ini zaman kolaborasi, zaman kerjasama. Setuju ya Mas Bowie ya. Ke sana sudah zamannya, ini paradigmanya harus berubah ya. Dan mungkin nanti juga akan berubah juga sistem bisnis kita dengan pandemi semacam ini, karena kita juga tidak tahu kapan pandemi ini juga akan berakhir. Tetapi pengalaman Jepang menurut saya, bagaimana loyalitas seperti yang dijelaskan Pak Fukumoto tadi antara pekerja dengan perusahaan itu menurut saya sangat penting. Ya, bagaimana bisa loyal seperti Jepang? Karena kalau perusahaan bahagia, para pekerja juga bahagia, kan gitu. Jadi tidak hanya bertepuk sebelah tangan. Nah ini yang saya kira kultur Jepang itu sebetulnya menarik untuk diadopsi gitu di dalam sistem korporasi kita di Indonesia. Oke. Pak Mas Maudi, saya boleh nanya Pak Lutfi? Oh boleh. Saya juga nanya nanti berarti, Mas Bowie ya. Ya bisa disimpulkan sekarang belum. Ya walau ini sudah diundangkan, tapi karena belum turun peraturan perpunya ya. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah. Turunannya belum. Belum. Ya belum ada peraturan pelaksananya ya. Jadi secara detail nggak tahu seperti apa nanti ke depannya. Ya. Makasih Mas Bowie. Tentu saya tidak tahu seperti apa peraturan pemerintahnya. Bahkan undang-undangnya pun saya print, ya, ada 900 halaman ya. Tetapi itu kan kita nggak tahu, ada yang bilang itu hoax ya. Dan bahkan anggota DPR juga ketika akan dimulainya paripurna itu juga belum menerima katanya draftnya. Apalagi kemudian saya sudah print ya, tentu saja 900 halaman itu. Tetapi nah ini kan jadi persoalan. Ada memang di dalam pasal, misalnya di dalam pasal 14 ya. Saya mencatat itu ya, pasal 44 ya. Itu dihapuskan. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003
Saya ulang lagi, pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 2003 ya tentang ketenagakerjaan itu disebut, itu yang dihapuskan ya. Di situ disebutkan ya bunyinya begini. Pemberi kerja, nah ya, pemberi kerja tenaga kerja pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Jadi ada kompetensi yang berlaku. Nah, tapi kalau pasal ini kemudian hilang begitu saja, artinya tenaga kerja asing itu begitu mudahnya masuk ke Indonesia. Saya kasih contoh satu aja. Ya. Kalau tenaga kerja asing, dia menjadi foreign legal advisor, menjadi konsultan di kantor hukum di Indonesia. Boleh kan? Itu boleh ya. Tetapi persyaratannya dahulu, ya, persyaratannya dahulu itu harus ada persyaratan pertama, dia ada rekomendasi dari organisasi advokat. Ya, rekomendasi dari organisasi advokat. Ya. Dan yang kedua, rekomendasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, harus ada RPTKA, Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing, dari Kemenaker. Yang keempat, harus ada IMTA dari Kemenaker. Kelima, harus ada KITAS, ya, dari imigrasi. Ya, nah, dengan dihapusnya pasal 44 ayat 1 ini kan berarti sangat mudah kemudian. Coba bisa dibayangkan, kalau advokat-advokat asing begitu masuk saja ke Indonesia, bagaimana dengan advokat-advokat kita yang ada di Indonesia yang sekarang kesulitan? Misalnya, untuk mendapatkan klien, atau dapat klien tapi kliennya nggak sanggup bayar karena situasi ekonomi, karena pilot, dan sebagainya. Atau, misalnya Mas Bowie misalnya, ya sebagai pengusaha di Indonesia, datangkan saja, mohon maaf, ya perempuan-perempuan dari mana kek, ya dari Tajikistan, hanya ya toh, kan mudah bagi Mas Bowie. Sorry Mas Bowie, mohon maaf saya bukan ini, kan mudah karena persyaratannya sangat mudah untuk mendatangkan mereka. Okay. Mereka kan bisa ditempatkan di entertainment dan segala macam, tetapi kan dampaknya harus kita perhatikan, dampak sosialnya dan seterusnya. Nah kira-kira seperti itu, Mas Bowie, Mas Fukumoto. Ini ya. Luar biasa. Saya juga pengen nanya ini, Gus. Pengen nanya atau pengen mengirim Enggak. Nanya aja. Enggak, saya pengen nanya. Kalau misalkan itu dicabut, undang-undang itu dihilangkan, artinya kan sangat mudah sekali orang asing itu masuk ke Indonesia untuk bekerja. Padahal di Indonesia sendiri kan banyak sekali pengangguran itu. Tapi nanti tolong dijawab setelah pariwara berikut ini. Siap. Oke. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Jangan lupa kunjungi website Nindo Official www.nindo.com dan Instagram @officialnindo. Jangan lupa untuk subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi. Like, comment, and share untuk mendapatkan informasi seputar peluang kerja Jepang, beasiswa kuliah Jepang, dan berita Jepang Indonesia lainnya. Kita kembali lagi. Saya pengen bertanya ini, tapi saya pengen bertanya kepada Pak Lutfi. Cuman ini dari audiens ini ada yang nanya ini Pak Lutfi, ada Mas Bobin ini. Ya, pertanyaannya kepada Pak Lutfi. Saya bacakan Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, mohon penjelasan ini masalah Omnibus Law.
meledak dan menimbulkan berbagai akses di para buruh. Itu yang bermasalah undang-undangnya ataukah komunikasinya, Pak? Nah, Omnibus ini meledak. Ini jadi masalah di kaum buruh itu. Sebenarnya tadi sedikit sudah kita bahas ini, Pak Lutfi. Komunikasi ya. Okay. Saya terima kasih atas pertanyaannya yang bagus ya. Jadi saya mencatat juga bahwa komunikasi publik ya atau juga komunikasi politik dari parlemen, dari DPR dan juga dari pemerintah itu sangat buruk. Ini faktor komunikasi ini penting untuk menjelaskan bagaimana prosesnya lahirnya undang-undang ini. Bagaimana mengkomunikasikan kepada para buruh, para pekerja. Ya. Sebetulnya para pekerja itu, tolong dikoreksi saya Mas Bowi kalau salah ya. Ya, mereka itu bisa diajak ngomong. Entah soal pesangon kah, entah soal apa saja, mereka bisa diajak ngomong. Ini karena ada pandemi, saya mohon pengertiannya segala macam. Itu saya kira mereka bisa diajak bicara seperti itu. Tapi kalau dipaksakan begitu saja dengan sembunyi-sembunyi di saat pandemi, ini yang menjadi masalah. Karena hukum itu ya ada keberlakuan filosofis. Artinya sebuah hukum itu secara filosofis itu ideal tidak, memang harus bagus tidak. Yang kedua, keberlakuan secara yuridis, secara hukumnya. Ya, bisa diterima enggak ini undang-undang ini? Yang ketiga, secara sosiologis. Ya. Apakah masyarakat itu cukup bangga, bahagia dengan undang-undang ini misalnya? Nah, ini aspek-aspek ini yang saya kira penting, ya, tapi diabaikan begitu loh. Jadi oleh karena itu maka ya saya tetap hati-hati dengan undang-undang ini. Saya juga mengamati ya hati-hati ya tidak sembarang juga kita komentar. Tetapi saya melihat ya bahwa pemerintah kemudian begitu misalnya kami sudah siapkan pengacara terbaik untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Itu kan komunikasi yang tidak perlu. Jadi harusnya kita itu bisa simpati lah, bisa empati di dalam situasi yang sulit seperti ini, begitu. Jadi saya melihatnya seperti itu saja, Mas. Oke. Untuk Mas Bowi. Ya, Mas Bowi mau nanya. Kalau enggak, saya pengen nanya itu tadi yang menarik itu Pak Lutfi yang mengatakan Uzbekistan itu tadi gimana? Kalau saya Mas Mahmudi, ya saya ngambil kesimpulannya begini dari tadi penjelasan Pak Lutfi. Ya, kita tunggu aja peraturan pemerintahnya, Pak, isinya seperti apa. Ya kan? Karena yang selama ini kita dengar komentar-komentar dari para pakar ataupun yang kita dengar dan lihat di TV, berita-berita, itu kan masih kulitnya saja, Pak ya. Tolong dikoreksi kalau salah, Pak Lutfi. Bisa dibilang masih kulitnya aja ini. Isinya ini kan nanti kita lihat peraturan pemerintahnya gitu, Pak ya. Persis. Jadi, ya. Mas, saya itu tidak anti dengan investasi. Karena ada beberapa ya yang mengatakan, Pak Lutfi ini anti investasi. Enggak, sama sekali saya. Saya mendukung. Saya mendukung entrepreneur. Saya mendukung bahwa masyarakat kita, anak bangsa ini menjadi pengusaha. Karena persentase yang menjadi pengusaha seperti Pak Bowi maupun Pak Fukumoto, orang Indonesia itu hanya sedikit. Ya. Dan saya bukan ngomporin, saya berusaha untuk objektif. Ya. Bahwa ada pasal-pasal belum detail kita periksa, sementara demo sudah di mana-mana. Ya, nah ini memang persoalan tersendiri begitu. Orang demo itu, menurut saya ya memang situasi psikologisnya ya sulit psikologisnya mereka bahwa kemudian disalahkan karena ini dan sebagainya, karena fasilitas umum dan sebagainya. Menurut saya itu persoalan tersendiri lah ya. Tapi yang ingin saya katakan adalah saya ingin himbau juga kepada Pak Jokowi, Pak Presiden kita, walaupun tadi beliau sudah menyampaikan keterangannya kepada media, tapi menurut saya masih umum. Nah, yang saya harapkan kepada beliau adalah beliau kumpulkan para tokoh-tokoh agama,
dari organisasi-organisasi besar, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari lembaga-lembaga Kristen, lembaga keagamaan Katolik, Hindu, Buddha, kemudian para pelaku bisnis, kemudian serikat pekerja, perwakilan dari mereka, ya, kemudian dari akademisi, ya, dikumpulkan mereka untuk mencari apa? Untuk mencari solusi. Karena ini bukan semata-mata persoalan hukum, ya, bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi ini juga ada persoalan non hukum yang harus kita cari solusinya, begitu. Diundang juga lembaga negara, DPR dan seterusnya. Bagaimana solusi ini? Nah, mestinya saya kira itu yang harus dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi, ya, yang memang sejak awal beliau juga yang melontarkan tentang konsep Omnibus Law ini. Nah, sebelum nanti terjadi perguliran, eskalasi yang tidak kita kehendaki, yang justru merugikan bagi bangsa dan negara ini. Oke. Saya akan coba mencuplik pernyataan Pak Jokowi itu. Tolong kita simak bersama. Di sektor padat karya. Jadi, Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran. Kedua, dengan Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil, untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang mohon maaf, kelihatannya gangguan jaringan. Tapi artinya begini, kalau melihat yang disampaikan oleh Presiden kita ini, itu tujuannya kan mulia sekali, Pak Lutfi ya. Setuju. Kan lapangan kerja seluas-luasnya. Ya. Bahkan yang dipikirkan itu bukan sekedar yang kalau kaum ini loh, kaum berakademisi maupun yang sudah punya keahlian loh. Ini yang dipikirkan bahkan yang tamat SD, tamat SMP, itu kan artinya seperti itu, padat karya itu. Pokoknya lapangan kerja dibuka seluas-luasnya. Itu kan akan berbanding balik dengan Undang-Undang nomor berapa tadi yang disebutkan Pak Lutfi yang akan mempermudah tenaga asing itu masuk. 13/2003, Undang-Undang 13/2003. Undang-Undang 13/2003. Ya, ini kan menjadi seperti apa ya? Rancu kan. Kita menciptakan lapangan, ini membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Mungkin dengan cara mendatangkan investor lah. Dengan cara, saya paling sepakat itu adalah yang kedua. Mempermudah orang yang mau memulai usaha. Nah, ini kan juga terobosan baru ini. Maksudnya kan, istilahnya orang mau mendirikan PT tidak harus ada minimal one store sekian itu sebenarnya udah dijalankan Jepang dari semenjak dulu banget itu. Jadi Jepang itu udah pokoknya. Kalau di Jepang gimana? Kalau di Jepang? Ya punya uang 1 yen sudah bisa mendirikan PT. Gimana? Punya uang 1 yen itu sudah bisa buka PT gitu. Oh ya? Storannya 1 yen gitu. Tapi kapitalnya bisa 1 yen, Mas. Kapitalnya berapa minimal buka usaha? Ya kalau 1 yen itu kan tidak bisa ngapa-ngapain lah Mas Bowie. Iya, ntar. 1 yen kan berarti katakanlah 200. Mohon maaf kan berarti kan berapa rupiah sekarang 1 yen? Ya 140-an ya. 140 ribu kan? Iya. Rupiah, sorry. Bisa bikin PT. Iya, artinya itu tidak jadi masalah begitu loh Pak Lutfi. Karena orang dengan mendirikan PT otomatis dia akan berusaha untuk produktif mandiri kan. Yang dicatat itu kan sebenarnya catatannya di situ. Silakan Anda membuat PT, dikasih kemudahan semudah-mudahnya. Bahkan rumah itu jadikan alamat kantor nggak masalah. Nggak masalah di sini. Gampang sekali.
Gampang Bunga sekali. rendah ya, bunga bank rendah ya. Bunga bank rendah. Iya, bunga bank rendah. Sangat Ciri rendah ya. khas itu. Nah, Kenapa lebih begitu? mudah. Bunga bank rendah Bagaimana? karena Karena apa ya? Kalau masalah itu harus orang perbankan. karena kelebihan duit ya. Oversupply uangnya Jepang. Oh, Iya. oversupply bener. Mungkin bisa seperti itulah. Kalau Iya. salary kan sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kantor di rumah juga boleh di Tidak Jepang. masalah. Tidak masalah ya. Bisa saya sebagai bosnya, saya sebagai karyawannya, saya sebagainya bisa tidak masalah sama sekali. Dan akunting itu Pak Lutfi di sini rata-rata ngambil dari luar, di outsourcing kan akunting itu. Makanya ya udah, saya itu bisanya ya ngerjain ini ya itu aja. Nanti yang ini bagi-bagilah, bagi-bagi. Kalau tempat kita kan ya itulah. Nah, coba misalnya di dalam pandemi ini kan Ya. tadi dibilang Pak Fukumoto bilang bahwasanya dibayar oleh pemerintah. Satu perusahaan kalau boleh tahu dibayar berapa yen dan dalam rupiahnya berapa? Kan ini diem nih. Begini. Saya sebagai direktur perusahaan di Jepang misalnya saya misalnya di Yokohama atau di Tokyo punya perusahaan seperti Pak Mahmudi, udah saya nggak kerja karena pandemi. Itu dibayar berapa? Saya ingin tahu. Kira-kira. Itu begini. Suatu bidang usaha yang bergerak melakukan usaha, kegiatan usaha itu dengan adanya pandemi, income-nya turunnya itu drastis banget. Dihitung dari 3 bulan ke belakang sebelum masa pandemi. Anggap aja kalau di Indonesia pandemi mulai tanggal bulan 3 ya, bulan 3 awal gitu. Nah, jadi bulan 2, dari bulan 12, bulan 1, bulan 2 dihitung itu. Dari situ grafiknya seperti apa? Kalau datar dengan adanya pandemi bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu gini jatuh. Itu dapat stimulus. Ya, berapa? Saya kan gambaran aja. 2 juta yen. 2 juta yen itu berapa rupiahnya? 250 juta ya kira-kira. Ya, seperti itulah. Wah, ini luar biasa ini bikin perusahaan. Tapi itu ya memang harus semua. Tapi Mas Bowi, berarti kita harus kayak Pak Mahmudi. Pak Mahmudi kan istrinya orang Jepang, anak pengusaha. Ya. Nah, harus gitu. Itu harus di lain lagi itu Mas Bowi. Ya. Mas Bowi mau nyoba itu. Nah, terus setiap orang di sini itu ada apa itu? Dapat stimulus per individunya. Jadi namanya banyak anak banyak rezeki itu ya di Jepang ini. Benar ya. Banyak anak banyak rezeki. Stimulus itu per kepala 100.000. Ya sekali lah. Cuman per orang selama pandemi dapat 100.000. Tidak selama pandemi, sekali. Hah? Sekali. Ketika? Ya sekali kita dapat. Oke. Nah, tapi itu dimanfaatkan oleh pemerintah juga membuat namanya apa itu? I-number ya. Orang Jepang itu kan tidak punya KTP. Dengan adanya itu, silakan Anda mendaftar, mengisi ini belangko bla 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 bla, nanti dapat I-number itu. Itu ya seperti KTP-nya Jepang, orang-orang Jepang itu kan selama ini KTP itu bisa pakai SIM atau insuran gitu. Itu dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang untuk mengumpulkan orang, mendata semua orang. Nah, cuma sedikit Pak Mahmudi, sedikit walaupun agak menyimpang sedikit. Kalau anak-anak sekolah gimana selama pandemi? Saya ingin dengar nih. Anak-anak sekolah di sini waktu bulan berapa ya? Ini sudah 2 bulan, masuk bulan kedua kalau nggak salah ya. Bulan 8 itu sudah masuk beraktivitas biasa. Masuk pagi sampai ya sore itu udah biasa, sudah pada umumnya. Karena begini, sekolah itu bukan sekedar orang bisa pakai HP terus nanti komunikasi kayak gitu, bukan. Tapi butuh touch, butuh sentuhan. Mungkin otak bisa di-coaching sama namanya edukasi ya yang ala-ala digital. Tapi karakter, budaya, bahasa kerennya yang mulia kita sebut itu bahasa akhlak itu tidak bisa pakai komputer itu Pak Lutfi. Dia harus datang. Harus tatap muka ya. Hadir. Karena dilihat kita ya sekarang begini. Orang itu kalau mau bohong,
dilihat matanya itu, kita bisa kok kelihatan kok. Itu kalau kita pakai hati nurani gitu. Kalau pakai Zoom gini gimana? Agak ngeblur gini. Itu artinya apa? Harus ketemu. Ya, COVID itu ya kalau dibilang musibah. Tapi kalau dibilang ini berkah ya berkah. Dengan adanya seperti ini mungkin kita harus berinteraksi gitu loh. Nah, Menurut terus saya. tanggung jawab negara di Jepang, Pak Fukumoto, itu kan waktu anak saya di Jepang, itu kan ini terkait dengan tanggung jawab negara. Itu kan tiap bulan dikasih uang sama negara kan? Oh iya, kalau itu tetap ya. Tetap. Itu berapa itu lupa saya itu? Kalau nggak salah saya itu juga nggak begitu besar juga itu ya. Anak ya, SD dikasih hampir 2 juta kan ya, Pas Bowie ya, ketika di sana kita kan? Ya. Kebetulan saya juga anak lahir 2 di sana, Pak. Iya, kan dapat itu Thomas, dan nilainya besar kan? Ya, lumayan. Lumayan per bulan itu. Puluhan juta kok itu ya kan, rupiah kan? Enggak. Bulannya itu 15.000 kalau nggak salah. Ya. Tergantung wilayah, Mas. Tergantung wilayah. Jadi aku dulu mungkin dapat berdua itu dapat hampir 30 ribuan ya berdua. Iya. 15 ribuan per kepala. Saya di Tokyo dulu tinggalnya, jadi memang agak mahal. Ya, itu membantu lah, Pak Lutfi. Sedikit membantu. Itu artinya perhatian pemerintah terhadap rakyatnya. Memang di sini kan biaya hidup mahal, segala macam. Tapi ya kita bisa menikmati lah dari segi keamanan, tapi memang kalau mau kaya sendiri itu agak susah di sini. Begitu. Kecuali Pak Fukumoto ya kan. Di sana tuh menarik loh Pak Lutfi. Jadi kalau level gajinya itu sudah fix, dan terendahnya itu memang mereka masih ya tentunya di atas Indonesia, tapi gaji terendah mereka pun tuh bisa dibilang ya mereka bisa semuanya. Mereka mau serba cukup lah, di atas lebih dari cukup. Tapi juga maksud saya kan kalau di Indonesia ini kan semuanya diaturnya pakai UMSK itu ya. Jadi hampir semua pengusaha pegangannya ke situ aja. UMK atau UMSK itu berpegang ke situ. Tapi kalau di Jepang ini kan untuk perusahaan yang besar dengan perusahaan tier 2, tier 1, tier 2-nya itu gap-nya tuh besar, Pak. Gap-nya tuh besar, tahu saya. Gitu. Jadi maksud saya gap gaji karyawannya itu, Pak. Ya. Kita bicara level operator itu, gap-nya tuh besar. Jadi ya level terendah di sana pun udah sangat makmur lah. Iya, makanya di sana karyawan-karyawan, walaupun dia hanya karyawan, di Jepang itu biasa berlibur ke Hawaii, ya kan? Dan bukan satu orang kan, sekali berangkat mereka 30 orang, ya kan? Biasa kan, betul ya? Iya. Benar. Ya, di Jepang itu istilahnya apa ya? Cukup nyaman, ya sejahtera itu Jepang. Cuman kalau mau berlebih dan berserakah begitu, berlebih berserakah monopoli itu agak susah. Emang ada berserakah di Jepang? Bukannya di Jepang itu ada budaya malu, dan kemudian coba dijelaskan ke saya, Pak Fukumoto, apa contoh-contoh budaya malu? Topiknya omnibus law ya, dimarahin kan sebagai pekerja nggak apa-apa. Kan jadi menurut saya kan tadi dengan para pekerja itu sudah enak di sana, sehingga dapat uang untuk anaknya ya tiap bulan dari pemerintah. Kemudian untuk perusahaan yang tidak beraktivitas, pendapatan menurun, pemerintah juga memberikan subsidi. Itu kan artinya ada tanggung jawab negara kepada rakyatnya, kepada warga negaranya, kepada perusahaan yang ada, gitu loh. Itu itu ada. Nah, tapi kalau ngomongnya masalah kondisi corona, semuanya di Indonesia juga bukannya anggarannya besar sekali itu juga itu untuk tanggung jawab kepada masyarakat juga, ya Pak Lutfi ya. Iya, memang katanya sih begitu. Tetapi saya ada ketemu orang begitu
dikasih kan yang dikasih beras, kemudian telur sekian begitu kan, kemudian ada kasih sarden, tapi ternyata di beberapa ini itu sardennya sudah kadaluarsa, kemudian repot, jadi untuk keluar uang corona itu juga harus ditebus ya, dan itu sudah banyak contohnya di mana-mana itu. Gimana sih? Kan dosa itu Pak Lutfi nanti ya. Ya itu makanya kan sebetulnya yang kita cari itu adalah keberkahan, kebahagiaan ya. Kita pekerja itu begitu, negara pun begitu. Ya harusnya yang dicari itu adalah keberkahan, kebarokahan ya. Ada faktor-faktor spiritual. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka akan repot. Dan pekerja itu jangan lupa doanya itu makbul. Para buruh itu doanya dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mudahnya, tanpa ada hisab ya. Nah, seperti itu. Jadi harus menjadi perhatian itu. Oke, Pak Lutfi, saya tadi kan mau tanya, ini sampai ngelantur kemana-mana, jadi minta maaf ya sama DNH. Ya, saya juga minta maaf. Jadi artinya nanti orang-orang asing itu akan begitu mudahnya masuk ke Indonesia, berkompetisi dengan rakyat Indonesia yang notabene bingung mencari pekerja, begitu Pak Lutfi ya? Pemahaman saya begitu, itu yang saya pahami dengan ditiadakannya pasal 44 ayat 1 tadi, ya, maka akan dengan mudah begitu. Coba bayangkan sekarang ya, organisasi advokat di Indonesia misalnya, itu kan banyak ya. Kemudian mereka juga masih tahap awal-awal, terutama lawyer-lawyer yang baru misalnya. Ya, kemudian dengan diberikan kemudahan seperti sekarang misalnya, maka akan banyak lawyer-lawyer yang akan menjadi foreign legal advisor, menjadi lawyer di Indonesia, ya, yang masuk ke Indonesia ya, karena tanpa itu lagi syarat-syarat kan ada rekomendasi organisasi advokat, rekomendasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, RPTKA, Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada IMTA dari Ketenaga Kerjaan, Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian ada KITAS. Kemudian ada laporan ke macam-macam masih. Ya memang itu kalau misalnya itu dianggap terlalu birokratis, mempersulit ya dikurangi lah. Tapi jangan terlalu kemudian dihilangkan. Kalau dihilangkan ya selamat datang lah. Para tenaga kerja asing itu. Ini bisa menjadi masalah untuk kaum masyarakat kecil, karena kalau sampai itu yang terjadi, ya sekarang ini belum adanya undang-undang seperti itu pun, yang banyak masyarakat menganggur ini pun mengimpor tenaga kerja, ya dengan dalih alasan itu tenaga ahli yang dari pemborong kontraktornya yang dari asing itu ya, Pak Lutfi pasti tahulah, kita semua tahulah dari negara mana, tapi masa kalau kita sebut terlalu vulgar nanti. Nah, dengan begitu aja itu sudah terjadi, dan itu banyak, dan saya melihat di media itu ada yang surat-suratnya tidak lengkap segala macam, dan ini akan dipermudah begitu ya, langsung bebas saja ya keluar masuk ke Indonesia itu nantinya ya. Kalau itu memang benar-benar dihilangkan dengan pemahaman Pak Lutfi seperti itu, ya semakin susah dong nanti ya kaum buruh kecil yang tidak punya keahlian ini, Pak Lutfi ya. Pemahaman saya begitu. Ya bahkan dari Indef tadi, Mbak Eni misalnya, beliau mengatakan, wah ini lebih banyak mudaratnya kata dia. Ini selesai semua kalau begini. Nah ini kita belum bicara soal sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain lah ya. Jadi saya kira harus ada langkah-langkah khusus, bukan di level peraturan pemerintah, tapi bagaimana agar undang-undang ini di-hold dulu. Ya. Enggak, tapi kan itu nanti akan berjalan itu berdasarkan peraturan pemerintah, Kepres, dan lain-lain itu kan Pak Lutfi ya. Kalau sebelum itu dibuat kan belum bisa dijalankan. Iya, itu peraturan pelaksananya. Yang ada nanti peraturan turunannya adalah peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang Omnibus Law yang sekarang ini klaster yang Cipta Kerja. Ya, undang-undangnya nanti akan menjadi setelah disahkan dan kemudian diundangkan ya berlaku. Tetapi dia kan gantung
gantung karena tidak ada peraturan pemerintahnya. Itulah yang saya sebut tadi dengan istilah lex imperfecta. Ada undang-undang, tapi tidak bisa dijalankan karena tidak ada peraturan organiknya, peraturan pelaksanaannya. Berarti intinya Ini lebih teknis ini sudah. ah, Agak teknis. itu intinya nanti peraturan pemerintahnya itu harus dikawal dengan ketat begitu ya, supaya rakyat Indonesia itu benar-benar mendapatkan manfaat yang lebih kalau ini undang-undang Omnibus Law ini akan dijalankan, karena sudah diketuk dan ini ya koyo-koyonya itu tetap jalan kan ini sepertinya kan. Ya nanti tinggal diawasi ya, pengawasannya Diawasi. bagaimana pelaksanaannya itu ya. Tapi mungkin di hold dulu, ini masih ada waktu Iya. untuk mencari solusi ya, beberapa solusi ya, dengan presiden, kemudian mengundang pihak-pihak tadi itu ya, diawasi, dan kemudian tentu memang ada bargaining, ada tawar menawar di peraturan pemerintah. Persoalannya adalah di level provinsi, Pemda, kabupaten, wali kota itu siap tidak? Itu juga harus menjadi persoalan itu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Butuh waktu itu Pak, butuh waktu buat mencernanya, itu lama biasanya Pak. Tapi kalau menurut saya melihat dari yang disampaikan Pak Presiden itu, saya berpikirnya ya positif gitu aja lah, positif. Nah, permasalahan itu kan harus dikawal. Nah, ya positif. Siapa Saya yang sudah berhak? bilang tadi, saya bilang bahwa ini positif. Oke. Begitu, positif. Dan saya tidak anti investasi. Saya tidak anti itu. Tapi siapa yang akan mengawal? Siapa yang sanggup mengawal? Siapa yang bisa mengawal? Sedangkan ini mohon maaf sekali ini. Kemarin itu kenapa sih kok harus nunggu malam-malam yang hening gitu untuk memutuskan ketok palu itu? Gitu loh. Ini ya mohon, ini kan lucu aja, padahal kan masih hari Senin ya, dari pagi sampai sore. Kalau enggak ya udah besok aja lah jam kerja ketika ini, dan dibuka aja lebih real. Ini daripada politik tuh. Ya politik kalau tujuannya itu memang benar untuk kebaikan Indonesia kita yang kita cintai ini, ya kenapa sih? Kalau itu politik ya sah-sah aja, berkompetisi, berargumen, itu boleh, sangat boleh, dan harus demokrasi. Berbeda pendapat, berdebat, boleh. Itu nggak masalah. Makanya saya selalu saya kutip apa yang diungkapkan oleh filsuf dari Prancis, Voltaire itu. Kata Voltaire, ada yang bilang ini sebetulnya dari Friends of Voltaire, temannya Voltaire, dia bilang bahwa saya tidak sependapat dengan pendapat saudara, tetapi akan saya bela mati-matian saudara untuk menyampaikan pendapat saudara itu. Begitu. Jadi walaupun tidak sependapat dengan pendapat Pak Fukumoto, Pak Bowie, tapi saya akan bela mati-matian saudara untuk menyampaikan pendapat Anda. Itu kata Voltaire. Pak Lutfi, Mas Mahbudi, maaf. Yeah. Kalau untuk yang di Omnibus Law ini yang mengatur mengenai UMKM, ada berita baik mungkin? Ya, itu. Kemudahan untuk memulai usaha dan lain-lain mungkin. Yang poin-poin kedua itu Pak Lutfi sebenarnya yang disampaikan Pak Presiden, poin pertama kan lawan kerja, membuka lawan kerja seluas-luasnya. Itu mulia sekali. Dan semoga itu niatnya dari hati nurani, benar-benar dari hati ini. Bukan akal-akalan, nanti dosa. Masalahnya setiap manusia itu pasti mati. Dan setelah mati itu kan urusannya masing-masing. Ini yang nggak bisa dianu kan, yo kalau sudah terus lupa tujuan akhirnya mati kan, yo akhirnya suka ngawur. Saya senang Mas Bowie kalau ada pengusaha Jepang, pengusaha besar Jepang seperti Pak Fukumoto ini ingat mati gitu kan. Saya amatnya adem saya. Ingat mati bahwa hidup ini sebentar, enak saya. Soalnya kan di Tokyo ini kan kehidupannya seperti itu. Dia masih ini gitu kan. Aduh, saya senang saya. Tapi memang ambisi itu harus, namanya juga masih manusia hidup. Tapi setiap manusia itu kan ambisi aja kan mainnya cuma di sini aja, Gus. Bagaimana harus dan. Nah, padahal itu semua kan tinggal mengkombinasikan. Setiap manusia itu punya organ yang sama, punya otak, punya mata, punya hati. Hati itu yang tidak pernah akan bisa berbohong.
Itu kira-kira seperti itu. Dan itu yang undang-undang itu kalau kita melihat disampaikan itu mulia, mulia. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Bagus. Pertama menciptakan lapangan kerja. Keren loh. Untuk rakyat Indonesia yang diperjuangkan itu kaum cilik. Keren. Yang kedua, mempermudah mendirikan usaha, membuka PT dengan nggak harus pakai 50 juta dan nggak harus ini ya. Cuman saya pengen nih ya kantor di rumah juga nggak apa-apa untuk yang memulai. Nah, itu sebenarnya dengan dia mendirikan PT dan segala macam itu kan lebih gampang mendatanya daripada ya mendirikan PT susah. Kalau mendirikan PT ya modalnya bisa nol. Bisa ibaratnya ya 5 juta aja, tapi kalau harus nyewa kantor ya ini sama juga bohong kan begitu. Itu nanti akan menjadi lelucon juga gitu loh. Nah, di yang level 2 ini saya itu tertarik sekali nih Pak Lutfi. Tertarik dan mudah-mudahan ini benar-benar real dari hati pengen menciptakan pengusaha-pengusaha kaum cilik ini membuka usaha-usaha baru. Karena apa? Ya. Karena itu salah satu ya kalau suatu negara itu pengusahanya banyak itu pasti negara itu akan menjadi negara maju. Ya. Jadi inilah ya pengusaha kayak Pak Bowie, kayak Pak Mahmudi Fukumoto, dan saya kira juga ada pentingnya juga bagi saudara sahabat yang ada menyaksikan ini, siapa profil Pak Mahmudi Fukumoto. Bisa dilihat di YouTube Mahmudi Fukumoto itu siapa, ada wawancara di berbagai televisi. Saya kira perlu untuk apa? Untuk memotivasi adik-adik kita, teman-teman kita ya, untuk menjadi pengusaha seperti Pak Mahmudi Fukumoto begitu, atau Pak Bowie. Coba di Google kah atau di YouTube itu. Saya kira penting juga ya. Jadi karena saya juga mendorong teman-teman untuk menjadi entrepreneur. Jadi komitmen saya adalah membantu kawan-kawan, sahabat-sahabat untuk menjadi entrepreneur begitu. Dan bisa hidup sukses, bahagia, sukses dan mulia begitu. Enggak, pertanyaannya Pak Lutfi. Itu nanti kira-kira teknisnya seperti apa ya? Yang poin kedua untuk mendirikan usaha, bahkan yang bukan PT berarti perusahaan perorangan itu bisa cukup mendaftarkan aja itu. Tapi saya yang tadi videonya terputus. Iya, memang sudah ada ya, ada di BKPM misalnya One Stop Services, Single Services, OSS ya. Ada banyaklah yang dilakukan pemerintah juga. Itu juga perlu dicermati, dievaluasi. Apakah itu berjalan dengan baik, misalnya soal perizinan, misalnya apakah masyarakat juga kemudian siap, ya? Itu kan biasanya di BKPM itu untuk perizinan, bahkan untuk penyelenggaraan umroh atau haji, kabarnya itu juga akan dikelola dengan sistem One Single Services itu, One Stop Services (OSS) itu, dengan sistem elektronik. Ya, saya nggak tahu realisasinya seperti apa. Tapi kalau itu bisa dijalankan dan kemudian tidak membebani masyarakat, saya kira itu positif, itu sangat membantu. Tetapi kalau justru itu mempersulit, nah itu saya kira bukannya mengurangi persoalan birokratisasi, tapi justru itu menjadi masalah-masalah baru, gitu. Ya, justru apakah dengan peraturan pemerintah yang masih akan banyak itu ratusan itu akan mempermudah atau mempersulit. Nah, itu nanti harus ada kajian tersendiri. Oke. Mas Boy? Harusnya itu loh, Mas Mahmudi, menurut saya teman-teman ini, terutama yang di Jepang mungkin yang mendengar, harusnya mengambil kesempatan ini. Artinya ada kemudahan, dan memang kita sekarang belum tahu kemudahan seperti apa, tapi yang pasti akan lebih mudah. Ya, jadi tidak ada salahnya dicoba. Dan tadi juga kan Pak Lutfi juga di awal bicara, ya artinya kita juga senang kalau banyak teman-teman yang bisa jadi pengusaha, kita bisa kolaborasi nantinya kan, sesama pengusaha dari Indonesia ini. Ya nanti suatu saat kita kan nggak tahu nih, Mas Mahmudi bisa aja kita kolaborasi, saya dengan Mas Mahmudi di Jepang bisa aja kan, gitu kan? Iya, atau teman-teman yang lain yang ada di Jepang dengan saya gitu. Iya. Karena orang bisnis itu kan pasti maunya berkembang, Pak. Berkembang, punya relasi, gitu kan. Oke. Nah, ya, ini makanya begini, Pak Lutfi. Saya itu lagi terus terang meracuni teman-teman yang ada di Jepang, terutama pekerja-pekerja magang itu.
pulang ke Indonesia jadi orang lah. Ayo membuka usaha. Memang dulu itu lumayan ya agak menyusahkan. Ya selain pertama terutama mendirikan PT di Indonesia itu kalau untuk orang umum itu mungkin akan berpikir 2-3 kali. Pertama itu ya harus ngeluarin uang setoran pertama. Keduanya tidak alamat itu tidak boleh ngawur, apalagi di daerah Jabodetabek. Itu kan harus kantor wilayah area kantor. Dan kalau nggak punya tempat ya nyewanya juga tidak murah. Itu kan artinya modal yang tidak sedikit. Tapi dengan adanya undang-undang ini ya mohon nanti kita semua ikut mengawal lah seperti apa teknisnya supaya ini benar-benar memajukan Indonesia kita. Indonesia kita itu luar biasa dilihat dari luar gitu loh. Ya, Pak Lutfi ya. Kira-kira dan tapi kita masih akan berlanjut lagi. Tapi masih ada satu lagi yang pengen lewat ini. Pariwara berikut ini kita kasih jalan. Kita kembali lagi, tapi ini udah 1 jam lebih ini Pak Lutfi, Mas Boy. Jadi kita mungkin ini masuk sesi terakhir aja lah. Ya. Wah, kalau di Jepang enak itu, malam-malam ini cari sushi, sashimi. Ke Yoshinoya, Mas. Hah? Yoshinoya malam-malam enak itu. Iya, atau Saizeriya. Ya. Saizeriya, iya. Iya, aduh mantap itu, ya kan. Mantap. Bisa di Shinjuku, di Shibuya gitu loh. Iya, kapan lagi itu? Biasanya saya nongkrong sama Pak Mahmudi saya di Shibuya, di Shinjuku atau di Ikebukuro gitu. Mas Bowi, sampai malam itu. Di Kabukicho juga ya. Di Kabukicho itu, tapi lebah kita di sana. Iya benar. Jangan salah pengertian. Iya Mas Boy. Lucu, Kabukicho itu kan red area di Tokyo. Iya. Besar di Tokyo. Kalau jelasin Pak Mahmudi ya, jangan sampai ada salah pengertian Pak Mahmudi, jelasin. Tapi ngapain di situ? Di situ kita sering ke situ, makan kare, makan ini. Karena apa? Kenapa kita sering ke situ? Karena di situ ada masjidnya. Masjidnya itu ya apa itu? Cuman ya sempit 3 lantai. Oh, di Kabukicho itu ada? Ada. Udah lama itu. Oh, belum pernah ya, Mas Bowi ya? Belum. Kabukicho saya belum kita pernah. Jumatan, sholat puasa buka di sana, sama ya banyak lah kawan-kawan kita. Banyak kan. Termasuk sama Idris Nomajid itu dan lain-lain lah. Itu dari Pak Idris Nomajid. Itu luar biasa. Jadi ya lucu. Malam ini juga mengadakan apa itu? Hadroh di sana itu. Wah. Jadi dunia malam bersaing dengan dunia rebana sama-sama pakai musik. Ya, tujuannya surga sama neraka ya. Ya, wallahu alam lah Gus itu Gus namanya. Tapi itu ya kalau mereka itu nggak tahu ya kita juga kecipratan ini harus kita kasih tahu lah. Nah, untuk sesi terakhir ini, monggo Mas Bowi coba sepatah kata
pesan untuk apa itu orang-orang apalagi yang di luar sana dengan kondisi seperti ini tuh bagaimana? Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Mahmudi. Kalau dari saya dari sisi pengusaha, ya saya selalu menghimbau ke karyawan kami, ya artinya dengan kondisi seperti ini tetap berpikir jernih karena memang masih belum jelas, dan kita tetap motivasi mereka supaya mereka tidak demotivasi dengan adanya kejadian ini. Lalu mungkin saya juga berpesan ke teman-teman yang ada di Jepang ya, terutama yang masih bekerja di sana. Ya nanti suatu saat pasti kan akan pulang ke Indonesia dan harus punya rencana. Ya, kalau bisa dengan kita membahas Omnibus Law, ya banyak masalah di dalamnya, tapi lihat positifnya. Ada positifnya tadi masalah UMKM yang akan dipermudah. Jadi teman-teman harus ambil kesempatan ini karena belum tentu nanti tahun, 2 tahun, 3 tahun pada saat teman-teman pulang kalau semuanya nggak direncanakan dengan baik, momen ini akan lewat gitu. Jadi saran saya untuk teman-teman yang di sana, berpikirlah jadi pengusaha deh, jangan pulang ke Indonesia mau bekerja dulu atau bagaimana, mending udah punya uang segala macam berpikirlah buat jadi pengusaha. Itu aja Mas, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Boy. Ini luar biasa ini. Ini artinya apa ini Pak Lutfi? Karena suatu negara itu akan menjadi negara maju. Alhamdulillah Indonesia kita sekarang sudah masuk diakui sebagai negara maju itu ya. Ya kalau pengusahanya itu banyak di suatu negara tersebut. Contohnya Jepang, Singapura, dan ya negara-negara maju itu. Nah, artinya apa? Kalau semua para pekerja luar negeri maupun anak-anak muda sekarang itu dipermudah untuk menjadi seorang wirausaha dengan undang-undang yang baru ini kita manfaatkan, itu akan menjadi kekuatan Indonesia yang keren banget. Indonesia benar-benar maju secara ekonomi dan ya secara demokrasi tentunya. Sumber daya alam sudah tidak diragukan lagi kalau di Indonesia. Nah, kalau dari Pak Lutfi ini mohon, ini Pak Lutfi ini kita harapkan nanti akan menjadi salah satu host di YouTube channel ini. Jadi teman-teman yang di luar audien mohon yang belum subscribe ini di-subscribe, dibantulah di-share gitu. Nanti semoga bermanfaat untuk kita semua lah. Dan seperti iklannya yang barusan lewat tadi itu ya anak-anak muda yang benar kita branding lah Pak Lutfi, kita branding supaya bisa menjadi pemuda-pemuda yang maju, menjadi pengusaha-pengusaha yang maju, yang tadinya bukan siapa-siapa kita ajak, ayo bareng gitu. Kalau enggak kita siapa yang akan, ya kita kan semakin tua aja nih ya Pak Bowie ya Pak Lutfi. Yeah. Harus boleh aja lah nanti semua orang itu akan meninggalkan legacy ya mungkin diantaranya Omnibus Law segala macam ya. Kalau saya sih legasinya sisa hidup saya nanti biar bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu aja, tapi ya dimanfaati yang baik-baik lah, kita niatnya baik kok, di nggak baikin itu malah nanti dijewer sama Gusti Allah. Pak Lutfi minta petuah-petuahnya. Terima kasih. Saya ingin mempertegas apa yang disampaikan Mas Bowie tadi ya, terutama pada kawan-kawan, sahabat-sahabat di Jepang ya, karena saya sering diundang ke sana untuk ya katakanlah sharing, tukar pikiran sama mereka ya, sama Pak Mahmudi dan teman-teman, dikumpulin seluruh Jepang itu, saya diberikan kesempatan untuk ngobrol gitu dengan mereka. Jadi kalau menurut saya jangan pulang lah ya, sebelum punya modal yang memadai, sebelum punya tekadnya itu selesai, datang ke Indonesia menjadi pengusaha. Tapi ini Pak Lutfi, sebentar Pak Lutfi, kalau habis kontrak harus pulang Pak. Oh iya, 3 tahun ya. Iya, tapi kan bisa diperpanjang. Gini maksudnya, poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, jangan kemudian punya uang, karena saya tahu jumlah mereka juga lumayan lah. Untuk buka usaha itu pasti bisa di Indonesia. Jadi jangan bukan untuk konsumtif, hambur-hambur, karena di Jepang banyak elektronik ini segala macam, dia beli segala macam, tapi kemudian menjadi konsumtif gitu loh. Saya ingin dorong mereka gitu loh. Mereka itu kita bina. Pak Mahmudi Fukumoto ini kan senior di sana, banyak channelnya ya, banyak perusahaan yang tahu beliau dan seterusnya. Nah itu dibina itu teman-teman itu gitu ya. Nah yang kedua adalah kita itu harus cari keberkahan
dalam hidup itu kita harus cari berkah, barokah begitu ya. Supaya enak hidup itu gitu loh. Kalau bisa kok hidup sekali kok cari duit gitu. Gimana duit itu cari kita kan gitu. Ya, kayak Pak Mahmud gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi dan apapun yang kita pilih, kita harus terima risikonya. Karena ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa hidup itu adalah kerelaan menerima akibat dari setiap pilihan. Gitu. Ya. Jadi apapun pilihan kita jalani itu dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten, begitu. Ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada pemerintah, kepada DPR, tokoh-tokoh partai politik dan lain-lain. Perbaikilah komunikasi publik, perbaikilah cara komunikasi politik, ya. Jangan sampai terjadi semacam ini, ya. Dan ini kan sebetulnya bukan hanya sekali, ya terjadi. Banyak dulu beberapa kasus yang kita diskusikan lah dalam forum yang lainnya, ya nanti, ya, yang lebih soal substansi, soal dulu ada hal-hal yang ya kejadian-kejadian yang hampir serupa ya, cuman ini lebih masif yang sekarang, lebih monumental soal Omnibus Law ini ya. Jadi itu yang saya kira ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan. Sekali lagi saya mendukung teman-teman untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi entrepreneur, dan virus entrepreneurship itu saya mohon kepada Mas Bowie, kepada Mas Fukumoto untuk disebarkan itu virus-virus seperti itu. Ya. Dan Pak Lutfi juga minta supportnya juga. Seperti itu. Saya juga dapat buku beberapa waktu yang lalu dari Pak Sandiaga Uno, yang kebetulan saya menjadi lawyer beliau di dalam Pilpres beberapa waktu yang lalu. Beliau bukunya sangat bagus, ya, buku tentang virus entrepreneurship. Ya. Saya kira seperti itu. Saya harap nanti Mas Fukumoto, Mas Bowie juga ikut mendorong teman-teman untuk menjadi entrepreneur. Begitu. Sekali lagi terima kasih atas semuanya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Bowie. Terima kasih banyak Mas Pak Lutfi juga. Sudah 1 jam setengah ini. Kalau kita lanjutkan ini nggak akan ada habisnya. Tapi memang harus kita stop lah, gampang suruh. Jadi ya ada saatnya mulai dan ada saatnya selesai. Dan insya Allah kita nanti akan berlanjut di acara-acara berikutnya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau banyak kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.